Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yohanes Ferdinandus No, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya mau menjelaskan mengenai isi buku yang telah saya review dengan judul buku di sini, yaitu Kami Adalah Big Data Masa Depan Masyarakat Informasi. Data besar buku ini memilih untuk menggunakan Big Data sebagai istilah umum. Data besar dalam hal ini, buku mencakup semua peluang, kemungkinan, teknik, dan ancaman yang terkait dengan fakta bahwa kami sekarang dapat menangani data berbeda, atau dengan kata lain, aspek positif dan negatif dari file data faktion masyarakat, termasuk aspek sosial seperti privasi dan pengaruh sosial. Ini termasuk pemantauan pribadi yang ekstensif, perilaku oleh badan-badan intelijen, pemboman presisi, komersial pelanggan, mengatasi kemacetan lalu lintas, menghentikan epidemi, dan menghubungkan lemari es atau termostat ke internet. Bagian penting dari Big Data adalah analisis data, mencari pola secara luas, jumlah data untuk memungkinkan penarikan kesimpulan yang relevan. Yang berikutnya, hubungan dengan teknologi. Kami percaya bahwa Big Data bisa sangat berharga bagi dunia. Kami sudah mengalami beberapa manfaat luar biasa setiap hari karena teknologi telah menyentuh hampir setiap aspek kehidupan kita. Kita semua akrab dengan teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi, teman, dan keluarga di seluruh dunia. Kami dapat mengirimi mereka pesan teks, orang bijak di ponsel cerdas, mainkan game online dengan mereka di tablet kami, atau tetap berhubungan melalui media sosial. Kami juga bisa mengurus kerumitan melalui keajaiban teknologi, seperti mengirimkan tagihan dari fisioterapis kami langsung ke perusahaan asuransi kesehatan kami selama internet. Tentu saja Big Data ini tidak baru. Selama beberapa dekade, penelitian institusi dan perusahaan telah mengumpulkan data dalam jumlah besar untuk menghasilkan informasi baru. Pedagang bursa menggunakan model yang memanfaatkan aliran data yang luas dari berbagai sumber untuk deteksi dini, risiko, dan peluang perdagangan ikatan. Badan intelijen mencari pola dalam data untuk mencegah serangan potensial. Penanggung menggunakan data untuk memperkirakan risiko, tingkat pelanggan individu, dan seluruh portofolio. Kemungkinan baru. Jelas bahwa Big Data memiliki banyak aplikasi potensial, namun ada skeptisme tertentu tentang bagaimana makna penuh mereka. Pertanyaan umum dalam hal ini adalah apakah besar data benar-benar menawarkan kemajuan yang signifikan. Mari kita daftar beberapa contoh untuk menjawab pertanyaan itu. Kurangnya transparansi. Kekesalan yang dirasakan orang bukan hanya karena kejadian yang menyakitkan, penyok seperti yang dijelaskan di atas, tetapi juga diberi makan oleh kurangnya transparansi di pihak bisnis dan pemerintah. Karena mereka tidak terbuka tentang apa yang mereka lakukan dengan data kami. Mereka tidak hanya melanggar hukum dalam beberapa kasus, disadari atau tidak, tetapi mereka juga inkonsistensi. Ini menghasilkan kurangnya transparansi yang sangat besar, ketidakseimbangan dalam arus informasi masyarakat, bisnis, dan pemerintahan. Mengenal kita lebih baik dan lebih baik, tetapi kita harus terus menebak bagaimana mereka beroperasi. Yang berikutnya, ketegangan antara pro dan kontra Big Data. Jelas ada ketegangan antara apa yang kami lihat sebagai pro dan kontra dari Big Data. Di satu sisi, Big Data menawarkan keuntungan besar dan kami sebagai pengguna memiliki harapan besar tentang bagaimana organisasi TIOS harus membuat keuntungan itu tersedia bagi kita. Di sisi lain, ada banyak kebencian tentang down, sisi, dan bahkan bau Big Data cenderung menemui perlawanan. Itu adalah sifat alami manusia untuk menolak perubahan, dan perlawanan ini dipupuk oleh cakupan dan kecepatan perubahan yang sangat besar dalam kasus ini dan pasti mengganggu.
menawarkan nilai sosial. Hebatnya, banyak perusahaan besar yang masih belum menjadi nyata. Pilihan sehubungan dengan perubahan mendasar Big Data membawa jalan mereka dan bagaimana mereka ingin menghadapinya. Tidak memilih sama sekali adalah pilihan yang paling buruk. Mereka berpegang pada apa mereka tahu dan takut kehilangan bisnis yang ada jika mereka memutuskan perubahan radikal. Tentu saja menjadi tidak diketahui. Sejarah telah menunjukkan berkali-kali apa risikonya ketika perusahaan tidak mampu merangkul yang baru dan mengganggu konsep TV. Menawarkan nilai sosial dalam praktik. Kombinasi yang sama ini juga harus menjadi kunci saat menggunakan data, tetapi bagaimana kerjanya dalam praktik. Berikut beberapa contohnya. Mastercard hanya ingin meningkatkan keamanan kartu kredit, mengizinkan pembayaran saat ponsel cerdas Anda hampir mendekati pulsa Anda. Kartu. 25 perusahaan sedang melakukan studi percontohan menggunakan geodata ponsel yang dalam banyak kasus lain mengarah ke banyak komentar tentang masalah privasi. Keuntungan komersial lebih rendah biaya penipuannya. Dalam buku ini, kami membahas Big Data secara positif. Kami yakin potensinya dan oleh karena itu kami ingin memperoleh wawasan untuk mengatasi kerugiannya sebanyak mungkin. Namun, kami tidak biasa hindari siklus hype Gartner yang diketahui semua orang bekerja di sektor teknologi selama bertahun-tahun sekarang. Agen ini telah menggunakan model untuk menunjukkan bahwa konsep baru seringkali dihadapi dengan cepat ekspektasi yang terlalu panas yang mengakibatkan kekecewaan dan hanya diterjemahkan ke dalam nilai tambahan aktual beberapa tahun kemudian. Bagi kami, Big Data tentu saja lebih sekedar dari teknologi. Stimulus data yang lebih baik sekarang di dunia yang ada sudah mencapai batasnya. Keseimbangan baru sedang diciptakan. Populasi tumbuh dengan cepat dan perubahan konsumsi dan pola gaya hidup menghasilkan peningkatan permintaan bahan baku, bukannya penurunan yang dibutuhkan. Menurut pikiran oleh Dana Marga Satwa Dunia, kebutuhan ini termasuk misalnya kebutuhan dasar kita akan makanan, tetapi juga untuk energi. Persediaan bahan bakar fosil perlahan habis dan hal yang sama berlaku untuk berbagai bahan mental esensial. Iklim perubahan mungkin sudah menimbulkan masalah dalam beberapa dekade mendatang. Yang berikutnya, untuk memaksa atau memotivasi perubahan dalam masyarakat informasi baru, kita dapat menggunakan informasi yang rumit dari dan untuk peserta yang belum pernah kami selesaikan sebelumnya. Konflik kepentingan tersebut ini memberi gudang senjata baru kemungkinan untuk menyelaraskan minat menggunakan rangsangan yang dipilih dengan baik. Dengan demikian, berkontribusi untuk dunia yang lebih baik. Ini mungkin terdengar terlalu konseptual, tetapi itu sudah terjadi di beberapa tempat. Yang berikutnya, komunikasi dan umpan balik. Bagian penting dari contoh desain mekanisme ini adalah efek komunikasi antara peserta yang sering semua memiliki informasi yang berbeda. Disinilah tepatnya tautan ke potensi masyarakat informasi baru dapat ditemukan. Pertama, karena lebih mudah untuk memetakan konsekuensi positif atau negatif tindakan yang akan memungkinkan lebih beralasan pilihan. Kedua, karena Big Data membuat mekanisme umpan balik mungkin yang jauh lebih rumit dari sebelumnya. Big Data ini tiap tahun itu ada perubahan, di mana dalam perubahan tersebut misalnya media tadi sudah banyak virus yang masuk di dalam media itu, banyak privasi juga kita yang banyak orang mengetahui, sehingga banyak hacker-hacker yang memakai data kita untuk mengupload sesuatu atau informasi file berupa nama kita atau jenis kelamin kita atau sebagainya. Terus dalam hal ini juga bila terjadi seperti itu, Big Data ini setiap tahunnya ada perubahan di mana dari aplikasi yang satu ke aplikasi yang lain, sehingga ada perubahan terus yang semakin meningkat. Perubahan itu seperti aplikasi semakin baru, semakin tren,
dan aplikasi yang kemarin banyak bisa digunakan yang baru sehingga tidak kemasukan dari virus tersebut. Mungkin itu saja hasil dari presentasi berupa video ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.